Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pratama Saputra dari Universitas PTIQ Jakarta, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 6, kelas A non-reguler. Di sini saya akan menjalankan tugas pembelajaran Al-Quran Hadis yang berdasarkan materinya apa itu hadis dan macam-macam hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa qauliyah, fi'liyah, takririyah, atau sifatiyah. Apa itu qauliyah? Qauliyah itu perkataan Nabi. Terus fi'liyah yang yaitu tindakan atau perilaku beliau. Yang ketiga takririyah, yaitu sikap diam atau persetujuan beliau terhadap perkataan dan perbuatan para sahabat. Selanjutnya sifatiyah, yaitu sifat fisik maupun akhlak beliau. Hadis menjadi sumber Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis berfungsi menjelaskan, memperkuat, dan merinci ajaran yang terhadap dalam Al-Quran. Selanjutnya ada berapa macam-macam hadis? Macam-macam hadis ada 6. Yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad, yang ketiga hadis sahih, yang keempat hadis hasan, yang kelima hadis dhaif, yang keenam hadis maudhu. Saya akan menjelaskan macam-macam hadis tersebut. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanad sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Selanjutnya hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Hadis ahad, hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai derajat mutawatir. Selanjutnya hadis mutawatir terbagi menjadi dua. Hadis ahad terbagi menjadi 3. Yang pertama masyhur, yang kedua aziz, yang ketiga gharib. Apa itu masyhur? Masyhur itu diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih pada suatu tingkatan sanad. Yang kedua aziz. Apa itu aziz? Aziz diriwayatkan oleh minimal 2 orang pada suatu tingkatan sanad. Yang ketiga gharib. Gharib itu diriwayatkan oleh 1 orang pada suatu tingkatan sanad. Selanjutnya hadis sahih. Hadis sahih itu apa? Hadis sahih sanadnya bersambung, pada perawinya adil dan kuat hafalannya, dhabit serta tidak mengandung dhabit tadi serta tidak mengandung kejanggalan, syadz maupun cacat, ilat. Selanjutnya hadis hasan. Hadis hasan itu memenuhi syarat hadis sahih, tapi tingkatan ketelitian hafalannya perawinya sedikit di bawah hadis sahih. Yang selanjutnya hadis dhaif. Hadis dhaif itu yang tidak memenuhi syarat hadis sahih atau hasan karena terdapat kelemahan pada sanad atau perawinya. Yang terakhir hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis palsu yang dibuat-buat dan bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Yang fungsi hadis tersebut menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang kedua menegaskan hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Yang ketiga menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak jelas secara rinci dalam Al-Quran. Yang terakhir menjadi pedoman dalam menjalankan ibadah, akhlak, dan kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman umat Islam setelah Al-Quran, setelah Al-Quran. Berdasarkan kualitasnya, hadis dibagi menjadi sahih, hasan, dhaif, maudhu berdasarkan jumlah perawinya tadi. Hadis dibagi menjadi mutawatir dan ahad yang meliputi masyhurnya, aziz dan gharib. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.